Bab 937, Tebas. Kamu bilang, kamu mau menghabisi anak dan istriku? Tanya Valentino dengan suara serak sambil menekankan setiap katanya. Dia berbicara sambil berjalan menuju Roger. Kecepatannya sangat stabil, setiap langkahnya di atas Rhine seperti menginjak jantung semua orang. Pada saat ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Lano! Bangkit! Lano! Balas dendam! Bunuh dia! Ayo, Lano! Kak Lano, ayo! Ayo! Ribuan orang yang ada di sana langsung berseru. Mereka tertegun dan melihat Valentino lewat di depannya begitu saja. Entah kenapa, Valentino yang saat ini terasa sangat asing baginya. Sial! Sampai kapanpun, sampah tetaplah sampah. Aku tetap akan menghabisi anak dan istrimu. Aku akan menghabisi semua rakyat negara Nagon, terus kenapa? Umpat Roger dengan marah. Valentino tidak berbicara lagi, detik berikutnya dia langsung meledak. Pada saat ini, Valentino sudah seperti harimau garang yang turun gunung, dia menyerang Roger dengan aura yang sangat kejam dan dingin. Roger langsung tercengang saat menghadapi aura Valentino yang begitu kuat. Kemudian, dengan ragu-ragu dia berpikir untuk menghindar. Namun, detik berikutnya, Roger berhenti dan berpikir, kenapa dia harus takut dengan sampah satu ini? Ayo maju! Roger berteriak keras, diikuti dengan tinjunya. Ekspresi Valentino sangat tenang, dia langsung mengepalkan tangannya lalu menghempaskan tinjunya ke arah Roger. Bu! Krek! Begitu kedua tinju bertabrakan, sontak terdengar suara tulang dan sendi yang remuk. Namun, tak ada satu pun dari mereka yang berteriak kesakitan sehingga ribuan orang yang ada di sana tidak tahu telapak tangan siapa yang terluka. Begitu Valentino mulai bertarung, dia sama sekali tidak segan-segan lagi, semua gerakannya menyerang titik vital Roger. Saat ini Valentino bergerak berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, seakan dia adalah orang lain. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya datar, matanya semerah darah dan dia menyerang dengan brutal. Bu! Diserang dengan gerakan yang secepat kilat itu, Roger sama sekali tidak bisa menangkis, mengakibatkan rongga matanya terkena tinju Valentino. Bu! Terdengar suara keras dan mata Roger langsung menjadi silau dan kepalanya pusing, kemudian dia langsung terjatuh ke belakang. Dalam hatinya, Roger sudah ketakutan setengah mati. Pada saat ini, kecepatan serangan Valentino dan kekuatannya yang mengerikan itu naik beberapa kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaimana Valentino bisa melakukannya? Namun, Valentino jelas tidak akan menjelaskan ini kepada Roger. Dia malah menyerang Roger lagi. Boom! Jelas-jelas Roger melihat Valentino meninju ke arahnya, tapi begitu dia ingin menangkis, Valentino melakukan gerakan palsu dan langsung menonjok wajahnya. Dua gigi Roger langsung copot dan membuatnya merasa sangat ketakutan. Apakah ini adalah Lano yang tadi? Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melangkah maju lagi dengan kepalan tangan sekuat baja diselimuti kilo berwarna kekuningan yang terlihat sangat memesona. Roger menyilangkan tangannya dan mengangkat tangannya untuk menangkis tinju Valentino. Kali ini, Valentino tetap ingin menyerang dan meninju ke arah Roger dengan keras. Bu! Bu! Krek! Krek! Pukulan Valentino yang sangat cepat ini menghantam tangan Roger yang sedang menangkis, lalu mematahkan tulang dan sendi lengan Roger. Namun, tinju Valentino tetap melesat ke depan dan mengenai hidung Roger dengan kuat. Batang hidung yang sangat rapuh itu patah karena tinju Valentino dan darah segar langsung menyembur keluar. Sebelum Roger sempat bereaksi, Valentino sudah menghempaskan tinjunya dan menyerang Roger dengan brutal. Kak Lano sedang balas dendam. Dia menggunakan cara Roger memperlakukannya sebelumnya, bahkan 10 kali lipat lebih kuat. Bagus. Lano luar biasa. Kak Lano luar biasa. Pukul. Pukul terus.
Semua orang yang ada di sana sangat bersemangat. Mereka berteriak histeris bahkan sampai suara mereka serak pun, mereka tetap tidak berhenti. Valentino bergerak sangat cepat dan kekuatannya sangat menakutkan. Triknya mematikan dan tinjunya menembus hingga ke daging lawannya. Roger awalnya mampu menangkis serangan Valentino yang seperti badai itu, tapi seiring berjalannya waktu, kecepatan serangan Valentino menjadi semakin cepat dan semakin kuat, sedangkan Roger semakin lama semakin tidak bisa menangkisnya. Tubuh Roger setidaknya dipukul 30 kali hanya dalam waktu 1 menit. Wajahnya juga setidaknya dipukul belasan kali dan dalam waktu singkat sudah membengkak. Hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak. Roger semakin lama semakin ketakutan, semakin dipukul dia semakin merasa takut. Lanau ini jelas bukan manusia. Ih! Disertai tatapan dingin dan kejam, Valentino tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menjambak rambut Roger. Valentino menjambak rambut Roger dengan kuat, bahkan hampir merenggut kulit kepalanya. Kulit kepala Roger mati rasa. Sebelum Roger bisa bereaksi, dia sudah melihat tinju kanan Valentino menghantam wajahnya. Bu! Bu! Valentino pertama-tama meninju pangkal hidung Roger yang sudah hancur itu sekali lagi, kemudian tak hentinya menghantam dada Roger. Bu! Brak! Suaranya teredam, seperti palu godam yang memukul genderang perang. Meski penonton berteriak keras, tetap tidak bisa menutupi suara pukulan itu. Krek! Krek! Dada Roger mengeluarkan suara patah tulang setelah dipukul belasan kali secara berturut-turut. Ternyata Valentino menghancurkan tulang rusuk Roger menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Rongga dada Roger juga sampai berbentuk cekung karena pukulan itu dan darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan ada beberapa serpihan organ dalam di darah yang dimuntahkan Roger. Dengan ini, orang bisa membayangkan betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Valentino yang meledak saat ini. Lano sedang menghabiskan potensi fisik di tubuhnya. Ini benar-benar sangat berbahaya bagi tubuh. Finza perlahan menjadi tenang dan berkata sambil mengernyitkan alisnya. Finza tentu bisa melihat kalau saat ini Valentino menggunakan keyakinan yang kuat untuk menggerakkan dirinya sendiri dan memaksa dirinya untuk menggunakan potensi fisiknya untuk bertarung. Namun, memakai potensi fisik di tubuh manusia itu seperti menggunakan semua kekuatan yang ada dalam tubuh dan nanti pasti akan meninggalkan banyak trauma pada tubuh. Dalam sejarah yang panjang, banyak orang yang terlalu memaksakan potensi fisiknya secara berlebihan dan tak lama kemudian langsung meninggal. Semua ini menimbulkan perdebatan di berita. Pak Gustav dan Pak Polan juga mengerutkan kening sambil melihat arena itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boom! Valentino menghempaskan pukulan keras lagi, kemudian melepaskan tangan kirinya. Tubuh Roger pun jatuh tergeletak ke tanah. Boom! Kemudian, Valentino maju dan menginjak kepala Roger. Darah mengalir dari lubang di wajah Roger dan dia sudah sekarat. Mata Roger membelalak menatap Valentino dengan sorot penuh ketakutan. Semua orang yang ada di sana, termasuk Roger, tidak menyangka kalau Valentino bisa membalikkan keadaan dalam sekejap dan melakukan serangan balik yang begitu kejam. Siapa kamu? Apa kamu berhak menginjak kepalaku? Orang negara Jawara juga berani berbicara omong kosong di negara Nagon? Wajah Valentino datar, tetapi kata-kata yang diucapkannya dingin seperti es, membuat orang gemetar ketakutan. Lepaskan aku! Aku mengaku kalah! Kata Roger sambil sedikit menggertakkan giginya dan mengedipkan matanya kuat-kuat. Ribuan orang yang ada di sana menghela napas panjang, tapi kali ini adalah napas panjang lega, menandakan kekaguman yang kuat untuk Valentino. Roger, yang mewakili seni bela diri negara Jawara, dikalahkan oleh Lano. Hal itu juga berarti bahwa seni bela diri negara Jawara dikalahkan oleh seni bela diri negara Nagon. Valentino menatap Roger dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Orang-orang di sana tidak berbicara. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat Valentino, itu adalah pilihannya.
Roger perlahan mulai menundukkan kepalanya, kemudian dia tiba-tiba berdiri, seolah terjadi mukjizat, kecepatan dan kekuatannya sangat cepat. Tak lama kemudian, Roger mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menikam dada Valentino dengan ganas. Valentino ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi pukulan berat bagi seni bela diri negara Jawara. Ekspresi Valentino tetap datar, cahaya dingin dari belati itu terpantul di matanya. Tapi dia tidak sama sekali tidak merasa takut. Biug! Valentino maju selangkah dan menendang dada Roger. Prang! Belati itu terjatuh dan Roger tertendang mundur sampai beberapa meter jauhnya. Kali ini, Roger takut dirinya sudah tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Saat Roger berjuang untuk berdiri, Valentino berkata dengan ringan tanpa menoleh. Dani, berikan aku sebelah pisau. Dani tertegun sejenak, lalu membungkuk untuk mengambil pisau panjang dan melemparkannya ke arah Valentino. Ambil ini! Pisau panjang itu memantulkan cahaya dingin dan Valentino memegang gagang pisau itu erat-erat. Setelah itu, Valentino berjalan ke arah Roger selangkah demi selangkah sambil membawa pisau itu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku sudah mengaku kalah. Roger membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan panik. Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang, termasuk Roger. Pada saat ini, Valentino seperti dewa kematian, yang mendekati Roger selangkah demi selangkah dan membuatnya semakin ketakutan. Membunuhmu! Jawab Valentino dengan wajah datar dan nada yang sangat serius. Kamu! Roger terkejut, dia perlahan mundur sambil bergumam. Aku mengaku kalah. Aku mengakui kalau seni bela diri negara Jawara lebih rendah daripada seni bela diri negara Nagon. Aku sudah mengakuinya. Finza pernah bilang, selama aku tidak membunuh Dani, dia jamin aku bisa pergi dari sini dengan aman. Valentino tetap berjalan sambil berkata dengan dingin. Itu adalah perkataannya. Mata Roger membelalak lagi, bahkan dia sudah tidak bisa menggunakan trik pembodohan moral. Jika Finza dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuh Roger, tentu itu akan menjadi bahan lelucon orang lain. Namun, Valentino mengalahkan Roger dengan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia membunuh Roger, Finza juga tidak punya hak untuk berkata apa-apa. Ampuni aku! Lepaskan aku! Aku tidak akan berani lagi. Aku akan pergi dari negara Nagun sekarang juga dan tidak akan pernah datang ke sini lagi. Kata Roger dengan ketakutan sambil melangkah mundur. Berlututlah! Valentino tiba-tiba berteriak. Bu! Roger dibuat tercengang dan tanpa sadar berlutut. Kemudian, Valentino tiba-tiba melangkah maju. Dia memegang erat gagang pisau dengan kedua tangannya dan menebaskannya ke arah Roger. Cahaya pedang yang menyilaukan mata Roger itu bergerak secepat kilat hingga membuat Roger tak bisa menghindar. Pisau panjang itu menebas secara horizontal dan cahaya pisau melintas di leher Roger. Krek! Darah segar muncrat, kemudian sebuah kepala langsung terpental. Bab 938, Master. Pada saat ini, Valentino seolah-olah telah berubah menjadi algojo, dia menebas secara horizontal dengan pedang besar. Orang-orang mati begitu terkena tebasan pedangnya. Percikan darah langsung mewarnai ring menjadi warna merah. Para penonton menjadi hening semua. Pluk! Setelah kepala Roger jatuh di atas ring, kepalanya berguling jauh seperti bola. Darah berceceran ketika kepalanya berguling, membentuk garis panjang berwarna merah pekat di atas ring. Kemudian, tubuh Roger yang tidak berkepala berlutut di lantai. Saat ini, tubuh itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Jika tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, pasti tidak ada orang yang bisa membayangkan ternyata ada darah sebanyak itu di tubuh manusia. Darah yang ditumpahkan Roger saat ini bahkan sudah mewarnai setengah ring menjadi merah. Saat ini,
AWK juga ada di atas ring, darah yang mengalir hampir menyentuh sepatunya. Adegan pemenggalan kepala di tempat yang mengerikan ini malah tidak membuat para penonton takut. Mereka hanya merasa terangsang, bersemangat dan tergerak. Karena si Roger ini harus dibunuh. Kak Lanau, Dewa Perang tak terkalahkan. Kelvin membuka jaketnya, berdiri, lalu berteriak. Kak Lanau, Dewa Perang tak terkalahkan. Kak Lanau, Dewa Perang, Dewa Perang. Dalam sekejap, ribuan orang di tempat meneriakkan kata Dewa Perang. Ribuan suara yang bergema di tempat itu langsung membuat atmosfer lapangan memanas. Semua orang memusatkan perhatiannya pada Valentino dengan sangat bersemangat. Ting! Tubuh Valentino gemetar, dia menancapkan pedang panjang itu ke lantai. Ujung pedang itu mengeluarkan suara nyaring ketika menyentuh lantai. Dengan pedang panjang yang menopang tubuhnya, Valentino perlahan-lahan berbalik, melihat sekeliling penonton sambil menggerakkan mulutnya. Esti! Pada saat ini, para penonton menjadi terdiam, suasana di lapangan menjadi senyap. Valentino menopangkan satu tangan di atas pedangnya, lalu berdiri menghadap penonton dengan ekspresi tenang dan berkata, Lanau, untungnya berhasil menyelesaikan misi. Shh. Begitu Valentino selesai berbicara, lapangan menjadi semakin sunyi, diikuti dengan suara napas yang dalam. Sebelum pertempuran dengan Roger, dia pernah mengucapkan kata-kata tidak akan gagal yang mengejutkan penonton. Saat ini, setelah dia menebas Roger dengan pedangnya, dia sekali lagi mengucapkan kata-kata untungnya berhasil menyelesaikan misi. Semua orang tergerak olehnya. Kata-kata sederhana ini mewakili banyak hal. Mereka bahkan semakin menghormati kesulitan yang dialami Valentino. Setelah mengatakan ini, ketegangan di tubuh Valentino tiba-tiba mulai menghilang secara perlahan. Valentino hanya merasa bahwa kelopak matanya berat dan dia mengantuk. Kemudian, dia melemparkan pedang panjangnya dan jatuh ke satu sisi. Lanau! AWK berteriak sambil berlari ke arah Valentino. Kak Lanau! Kelvin dan beberapa anak dari keluarga Lowell juga berlari cepat menuju ring. Segera setelah itu, ribuan orang di tempat juga langsung bergerak. 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Terlepas dari apakah orang sebanyak itu dapat berdiri di atas ring atau tidak, orang-orang ini berlari ke arah Valentino dan mencoba memapah sang pahlawan di dalam hati mereka, mencegah sang pahlawan jatuh ke lantai. Segera, AWK meraih Valentino ke dalam pelukannya. Kemudian, semakin banyak orang bergegas menghampiri dan langsung mengangkat Valentino. Pahlawan tidak jatuh, negara Nagun kuat. Pahlawan tidak jatuh, negara Nagun kuat. Ribuan orang mengepung Valentino di tengah dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seperti bintang mengelilingi bulan. Adegan yang berada di luar kendali itu merupakan kesatuan hati yang sesungguhnya. Valentino berusaha membuka matanya. Dia melihat adegan ini, kemudian mengangkat kepalanya perlahan-lahan untuk melihat ke langit. Sebenarnya, Valentino tahu kalau semua yang dia lihat sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, dia masih sangat percaya bahwa orang-orang di hatinya akan selalu ada di langit, melindunginya di sepanjang jalan. Jadi, dia harus terus berjalan maju untuk memenuhi harapan mereka. Aku mau kembali ke kota Neo, aku masih punya banyak urusan yang harus dilakukan. Valentino berusaha keras untuk mengucapkan kata-kata ini, tapi suaranya langsung tenggelam oleh kebisingan di sekitarnya. Aku, Finza Alatas, sebagai ketua lingkaran ahli bela diri di kota Fero, mengumumkan bahwa mulai saat ini, Lano akan menjadi master lingkaran ahli bela diri di kota Fero. Mulai sekarang, kompetisi ahli bela diri masih akan diadakan, tetapi master kota Fero hanya Lano seorang. Lano, master kota Fero. Setelah Finza mengatakan ini, dia langsung melompat dari panggung setinggi 5 meter, lalu membungkuk 90 derajat ke arah Valentino. Lano, master kota Fero. Dalam seketika, ribuan orang di tempat membungkuk dalam-dalam kepada Valentino sambil berteriak dengan hormat. Valentino berusaha membuka matanya,
tapi tiba-tiba pikirannya menjadi berat dan dia kehilangan kesadarannya. Pada saat ini, ribuan orang di sekitar panik. Mereka segera menurunkan Valentino, lalu membawanya ke rumah sakit. Suruh dokter mengeluarkan glukosa khusus kita dan berikan pada Lano, lalu pijat seluruh tubuhnya untuk memulihkan kekuatannya. Dia menggunakan potensi fisiknya secara paksa. Jika tidak dirawat dengan benar, nantinya pasti akan meninggalkan efek samping serius. Finza juga mengikuti di belakang sambil berkata dengan tergesa-gesa. Ribuan orang bergegas pergi ke rumah sakit yang dilengkapi khusus untuk mengikuti Valentino. Waktu berlalu menit demi menit. Jam 8 malam, gudang terbengkalai di pinggiran kota Vero. Danu, Kasman, Deska, Rhys dan yang lainnya berkumpul di sini. Di luar gudang, terdapat ratusan pria kekar berseragam yang terlatih. Orang-orang ini dipilih dengan cermat oleh Deska, kemudian diserahkan kepada Kasman untuk pelatihan pribadi, jadi mereka adalah elit dari para elit. Baik kemampuan tempur secara individu atau kemampuan beradaptasi dalam pertempuran, mereka jauh lebih unggul dari para preman itu. Pada saat ini, di dalam ruangan, Danu sekali lagi mendiskusikan rencana pertempuran dengan semua orang. Di pihak keluarga Lowell, aku telah menyuruh 2 tentara dari keluarga Wijaya ke sana. Ketika Tuan Muda Valentino kembali, aku akan memberitahunya tentang masalah kota Neo. Jadi di pihak kita bisa mulai bergerak duluan. Kasman melaporkan terlebih dahulu. Oke. Danu mengangguk sambil berkata, Kak Kasman, kamu bagi 50 prajurit keluarga Wijaya menjadi 10 tim beranggotakan 5 orang. Setiap tim memimpin 50 bawahan Kak Deska. Lebih baik membagi tim 5 orang menjadi 5 tim lagi. Setiap tim memimpin sekitar 10 orang. Semakin kecil jumlahnya, semakin kecil tujuan kita, semakin besar peluang suksesnya. Ada sebuah peta yang terbentang di depan Danu, beberapa medan luar kota Neo ditandai dengan lingkaran merah. Melihat ekspresi serius Danu, Deska lalu bertanya dengan bingung. Kita hanya akan membunuh Nick saja, apa perlu membuat pergerakan sebesar itu? Nick? Danu mengerucutkan bibirnya dan berkata, Dia itu sampah. Jika dia ada di depanku, aku bisa membunuhnya sendirian. Tapi dia punya latar belakang yang kuat. Kamu tidak pernah tahu seberapa kuat keluarga Wijaya di kota kamu. Apakah keluarga Lowell kuat? Di depan keluarga Wijaya kota Kama, mereka bukanlah apa-apa. Deska tercengang ketika mendengarnya. Sebelumnya dia pernah mendengar dari Danu dan yang lainnya kalau keluarga Wijaya di kota Kama sangat kuat. Bab 939, Aku mau kembali. Namun, Deska tidak memiliki konsep yang akurat mengenai sekuat apa keluarga Wijaya yang sebenarnya. Lalu, sekarang Danu membandingkannya dengan keluarga Lowell, mengatakan bahwa keluarga Lowell bukanlah apa-apa di depan keluarga Wijaya dari kota Kama, yang benar-benar mengejutkan Deska. Dalam hatinya, keluarga Lowell di distrik Haven kota Vero adalah kekuasaan terkuat, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Danu benar. Keluarga Wijaya di kota Kama memang sekuat itu. Rhys juga mengangguk. Danu meletakkan peta, lalu berkata, Nick didukung oleh raksasa keluarga Wijaya di kota Kama, semua kekuatan di kota Neo ada di tangannya. Jangankan dunia bisnis dan dunia bersih, semua kekuatan dunia mafia saja sudah dia taklukkan. Aku khawatir mereka setidaknya memiliki beberapa ribu orang. Kita tidak boleh meremehkannya. Yang paling penting adalah pengawal keluarga Wijaya di sekitar Nick adalah elit dari para elit, mereka juga dilengkapi dengan senjata panas. Kalau kita lalai sedikit saja, kita pasti akan dibunuh di tempat, seluruh pasukan kita akan musnah. Danu berkata dengan sangat serius. Mendengar itu, beberapa orang mengangguk. Mereka tidak boleh ceroboh sedikit pun di jalan untuk kembali. Kak Kasman, kamu ikuti pengaturanku saja. Kota Neo sekarang dalam kondisi bertahan dan Nick memiliki banyak informan. Jadi, kamu sendiri harus membawa beberapa orang, bersihkan informan ini sampai ke akarnya agar tidak diketahui Nick. Ingat, harus dibunuh. Tidak peduli siapa itu, kalau kita tidak membunuhnya, kita akan berada dalam bahaya. Kata Danu sambil melihat ke arah Kasman. Mata Kasman melebar,
Dia ragu-ragu selama beberapa saat, kemudian mengangguk dalam-dalam. Pasti ada para pengawal keluarga Wijaya di antara informan Nick. Mungkin juga akan ada beberapa orang yang pernah bertarung berdampingan dengan Kasman waktu itu. Namun pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Apapun itu, dia harus membuat pilihan. Kali ini, kalau kita bisa berhasil, Kak Valentino akan mengadakan pesta perayaan untuk kita. Lalu, Danu berdiri sambil berkata, bahkan jika tidak berhasil, kita harus berusaha untuk membunuh Nick, sebisa mungkin membuka jalan untuk Kak Valentino. Sekali lagi, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Danu, setelah kita memasuki kota, haruskah kita pergi mencari Nyonya Muda dulu atau membunuh Nick dulu? Tanya Kasman lagi. Tidak. Danu menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi ke zona pengembangan kota Arteria dan temukan Pak Hendrik terlebih dahulu. Hanya dia yang dapat langsung menghubungi anggota-anggota asosiasi Valentino Empire. Bahkan kalau kita mempertaruhkan hidup kita, kita hanya bisa meringankan situasi yang parah untuk sementara, tidak dapat mengubah situasi perang. Kuncinya adalah Kak Valentino dan anggota asosiasi Valentino Empire. Selama mereka kembali, mereka dapat membunuh Nick dan mengambil alih seluruh kota Neo. Danu memikirkan semua hal dengan sangat hati-hati. Dia telah mempertimbangkan hal ini sepanjang hari, berusaha bertindak dengan berhati-hati dan mempertimbangkan setiap aspek. Oke. Kasman mengangguk. Setelah itu, semua orang meninggalkan ruangan, lalu mulai memisahkan diri ke dalam tim kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gelapnya malam, bayangan-bayangan hitam bubar dari gudang secara bertahap, bergegas menuju kota Neo. Rencana mereka akhirnya dimulai. Pada saat yang sama, Pulau Vero. Malam ini, Pulau Vero masih terang benderang hingga sekarang. Padahal biasanya pulau tersebut sering mengalami pemadaman listrik. Beberapa ahli bela diri kembali untuk beristirahat dan menunggu untuk meninggalkan Pulau Vero besok. Ada lebih banyak orang yang menunggu di sekitar sebuah rumah. Di dalam ruangan, beberapa dokter yang terkenal di dunia medis terlihat sedang sibuk. Semua dokter ini adalah dokter terkemuka di kota Vero. Mereka semua adalah siswa kedokteran yang kembali dari studi di luar negeri. Finza menggunakan banyak cara untuk mengundang mereka datang ke Pulau Vero selama 3 hari untuk melindungi para ahli bela diri. Di dalam ruangan, Finza, Pak Gustav, Pak Polan, Hugo dan Areka, semuanya berdiri di samping. Jika bukan karena ruangan itu tidak bisa memuat begitu banyak orang, pasti akan ada lebih banyak orang yang berdiri di dalam sekarang. Pada saat ini, Valentino sedang berbaring di sebuah ranjang pasien, sementara Dani berbaring di ranjang pasien lainnya. Hal yang mengejutkan semua orang adalah cedera Dani bahkan lebih parah daripada Valentino. Tingkat kebugaran fisik Valentino mengejutkan para dokter. Pada saat ini, Dani telah membuka matanya, tapi Valentino masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Aweka tidak tahan lagi dan bertanya, "Dokter, ada apa dengan Lano? Fisik Tuan Lano sangat kuat, jadi cederanya tidak serius. Sekarang, sepertinya dia terlalu lelah dan perlu istirahat yang cukup. Dalam keadaan normal, dia harus beristirahat di tempat tidur setidaknya selama 3 hari. Tapi dia telah menggunakan glukosa dengan kemurnian tinggi yang dibuat khusus oleh para ahli bela diri, ditambah pijat pengobatan tradisional Tuan Jackson, seharusnya dia bisa bangun tak lama lagi." Setelah mengatakan itu, dokter melangkah untuk memeriksa denyut nadi Valentino lagi dan berkata, "Ini akan memakan waktu paling cepat 24 jam. Lama sekali." Gumam Arka. Dokter menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata, "Kalau ini orang lain, mereka bahkan tidak akan bisa bangun dalam 7 hari. Begitu dokter itu selesai berbicara, Valentino tiba-tiba terbatuk. "Esti!" Dokter tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Valentino dengan terkejut. Beberapa dokter lain juga tiba-tiba melebarkan mata mereka dan berkumpul dengan tatapan tidak percaya. Finza dan yang lainnya juga bergegas maju beberapa langkah, lalu menatap Valentino. Valentino batuk, kelopak matanya bergetar, lalu perlahan membuka matanya.
Wajah dokter yang sebelumnya bilang bahwa Valentino membutuhkan setidaknya 24 jam untuk bangun, tiba-tiba memerah. Mustahil! Bagaimana mungkin? Kata dokter itu pada dirinya sendiri. Beberapa dokter lain juga mengangguk keheranan, ini memang tidak mungkin. Tetua yang paham pijat pengobatan tradisional itu berkata dengan kagum. Aku telah menjadi dokter selama 30 tahun dan belum pernah melihat seseorang dengan fisik sekuat ini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya yang mendorongnya untuk bangun secara paksa. Kata dokter lain setelah merenung selama beberapa saat. Valentino membuka matanya, lalu menggelengkan kepalanya dan segera duduk di tempat tidur. Tuan Lano! Tuan Lano! Finza dan yang lainnya bergegas maju, mencoba menghentikan Valentino untuk bangun. Sudah berapa lama aku pingsan? Tanya Valentino. 4 jam. Jawab Aweka dengan cepat. Aku mau kembali, masih ada urusan yang harus aku lakukan. Valentino menarik napas panjang 2 kali, lalu turun dari tempat tidur dengan tubuh gemetar sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Heis! Beberapa dokter melebarkan mata lagi sambil berseru, apa pria ini adalah manusia? Tuan Lano, jangan gegabah. Bahkan jika kamu sudah siuman sekarang, kamu hanya sedang memaksakan diri saja. Seorang dokter membujuknya. Kalau kamu tidak beristirahat dengan baik, pasti akan meninggalkan gejala sisa nantinya. Finza dan beberapa orang lainnya juga membujuk Valentino agar beristirahat dengan baik. Namun, mana mungkin Valentino mendengarkan mereka. Valentino sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Masalah ini akhirnya selesai, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Lano, topengmu. Aweka berjalan mendatangi Valentino, lalu memegang topeng Valentino di tangannya. Bab 940, kembali. Valentino terdiam sesaat, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil topeng itu. Namun, ketika Valentino mengulurkan tangan, Aweka malah menarik kembali tangan kecilnya. Boleh, berikan ini padaku? Suara Aweka sangat kecil. Pada saat ini, ketika Aweka menghadapi Valentino, dia tidak lagi sombong, matanya memohon dan sikapnya sedikit rendah hati. Aku masih memerlukannya. Valentino ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengeraskan hatinya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil topeng itu, memasukkannya ke dalam sakunya, lalu berjalan keluar. Aweka membeku di tempat sambil menatap telapak tangannya dengan bebalnya. Lagi pula, dia masih belum memenuhi syarat untuk membiarkan Valentino mementingkan dirinya. Atur kapal penumpang, aku mau kembali sekarang. Valentino menutup telinga terhadap kata-kata semua orang, hanya berjalan lurus menuju pintu. Ini. Finza ragu-ragu sejenak, tapi dia juga tidak berani menghalangi Valentino. Valentino adalah master kota Fero saat ini, statusnya lebih tinggi dari mereka. Kapal penumpang tidak akan bergerak hanya untuk seseorang, tapi Valentino, sebagai master kota Fero, memiliki otoritas ini. Valentino mendorong pintu, lalu melihat banyak orang di luar. Di depan orang-orang ini, ada seseorang yang berlutut dengan satu lututnya menghadap ke pintu. Dia adalah Hansen. Melihat Valentino keluar, semua orang tertegun, kemudian dengan cepat berkumpul. Hansen juga mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan malu. Saat ini, Hansen berlutut dengan satu lutut sambil membawa bandelan duri di punggungnya, lalu membuat salam hormat ke arah Valentino. Kak Lano, aku salah. Aku yang melakukan apa yang terjadi malam itu. Tolong hukum aku. Hansen berbicara dengan nada serius, kemudian menundukkan kepalanya. Valentino melambaikan tangannya sedikit untuk menunjukkan tidak apa-apa, kemudian langsung berjalan pergi, meninggalkan semua orang yang saling menatap dengan cemas. Kalian juga harus kembali malam ini. Valentino mengatakan ini sebelum pergi. Siap, Master. Jawab semua orang dengan serempak. Semua orang yang semula berencana untuk kembali besok,
segera mulai kembali melakukan perjalanan semalam karena kata-kata Valentino. Seperti inilah kekuatan Master, ini adalah kuasa dari kata-kata Valentino. Bahkan Dani, yang telah menjadi Master selama 3 tahun berturut-turut, mungkin tidak dapat mencapai level ini. Segera, Valentino naik ke kapal penumpang dan berdiri di depan geladak. Perjalanan ke kota Fero telah berakhir, inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada semuanya di sini. Valentino menoleh perlahan. Ketika melihat AWK di pantai, dia dengan cepat menarik kembali pandangannya. AWK sengaja tidak kembali dengan Valentino di atas kapal. Melihat punggung Valentino yang menjauh, perasaan rumit yang tak terhitung jumlahnya terkubur jauh di dalam matanya. Tanyakan dunia, apa itu cinta? Hugo menghela napas, lalu berbalik dan pergi dari sini. Kapal penumpang bergegas menuju kota Fero dengan penuh penumpang. Setelah Valentino turun dari kapal, dia bertemu dengan anggota keluarga Lowell yang menunggu, serta 2 prajurit keluarga Wijaya. Tuan Muda Valentino! Ketika 2 prajurit keluarga Wijaya melihat Valentino turun dari kapal, mereka berlari dengan ekspresi yang sangat girang. Melihat mereka, Valentino segera bertanya, "Bagaimana situasinya?" Setelah kehilangan kontak dengan dunia luar selama 3 hari, Valentino yang sekarang perlu mengetahui banyak informasi. Kedua prajurit keluarga Wijaya tidak berani bicara omong kosong. Mereka segera merendahkan suara mereka untuk melaporkan. Kota Neo dalam masalah. Nyonya muda dipaksa Nick untuk mengadakan pernikahan besok. Apa? Valentino tiba-tiba membelalakan matanya, darahnya melonjak dalam sekejap mata dan hatinya dipenuhi lapisan kemarahan. Aura pembunuhan yang dingin dan kejam meledak, terasa lebih dingin di malam ini. Saat ini, ada banyak orang di sekitar, yang semuanya menggigil serempak. Panggil semua departemen, kembali ke kota Neo. Wajah Valentino sangat dingin, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Tuan Muda Valentino, Kak Danu, Kak Kasman dan yang lainnya sudah bergegas ke kota Neo, kata seorang prajurit keluarga Wijaya dengan cepat. Valentino terkejut, lalu mengangguk dalam-dalam dan lanjut berjalan lagi. Namun kali ini, dia berjalan dengan jauh lebih cepat. Kasman dan yang lainnya tidak akan mampu melawan kekuatan di belakang Nick jika hanya dengan semangat mereka saja. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Valentino berhenti lagi, lalu menunjuk ke arah seorang ahli bela diri. Kak Lanau, ada perintah apa? Valentino mungkin tidak mengenal orang itu, tapi orang itu pasti mengenal Valentino. Jadi orang itu bergegas menghampiri Valentino dan bertanya dengan hormat. Sebarkan perintahku, semua keluarga seni bela diri di kota Fero, segera pergi ke kota Neo untuk bergabung denganku. Setelah mengatakan ini, Valentino baru masuk ke mobil tanpa ragu-ragu. Siap. Ahli bela diri itu sama sekali tidak berani menundanya dan buru-buru menunggu di tepian. Dia akan menunggu para ahli bela diri itu kembali ke sini, lalu menyampaikan perintah ini. Sebagai master ahli bela diri di kota Fero, setiap kata-kata Lano dianggap penting, perintahnya seperti perintah seorang kaisar. Tidak ada yang berani melawannya. Jika tidak, ahli bela diri itu akan dihukum oleh semua orang di kota Fero. Valentino duduk di dalam mobil, begitupun dengan 2 prajurit keluarga Wijaya. Mereka menyalakan mobil, lalu meninggalkan kota Fero dan langsung menuju kota Neo. Malam semakin gelap. Baik kota Fero maupun kota Neo diselimuti lapisan kegelapan. Terlebih lagi malam ini, terlihat sangat gelap. Tidak ada bulan di langit, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya bintang. Hal ini mengejutkan banyak orang. Hari ini adalah hari ke-14 dalam sebulan, seharusnya menjadi hari ketika bulan mendekati penyempurnaan. Namun malam ini, tidak ada cahaya bulan yang terlihat. Tidak hanya itu, cuaca malam ini tampaknya menjadi jauh lebih dingin dalam semalam. Angin dingin bertiup, suhu terus menurun, membuat banyak orang menambahkan selimut tebal. Selain itu, orang-orang muda yang menyukai kehidupan malam juga pulang lebih awal malam ini, tidak berpesta sepanjang malam. Malam itu, sudah pukul 12 tengah malam.
kota Neo sunyi. Hanya Flyhawk Mansion di pusat kota yang masih terang benderang dan sangat ramai. Besok adalah hari pernikahan besar Nick, mereka harus melakukan persiapan akhir. Pada saat yang sama, di lokasi konstruksi zona pengembangan kota Arteria, ruang baja berwarna. 7 atau 8 satpam di sekitar dengan sangat kedinginan hingga tidak bisa berdiri tegak. Orang tua di dalam nyaman sekali. Dia dilindungi dari angin dan hujan, sedangkan kita kedinginan di luar sini, kata seorang satpam dengan sangat tidak puas. Di antara 7 atau 8 orang, ada seorang prajurit keluarga Wijaya yang memimpin tim. Ketika mendengar ini, dia segera menoleh dan memelototi orang itu. Penjaga keamanan itu pun langsung tersenyum, menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Ngung! Tidak lama kemudian, sebuah mobil dengan lampu depan datang melaju dengan kecepatan lambat. Melihat plat nomornya, 7 atau 8 satpam langsung menyapanya. Marco mengenakan setelan yang sangat pas di tubuh. Dia turun dengan sepatu kulit mengilap. Hari ini Marco terlihat bersemangat, setelan mewahnya sangat berkelas. Dengan cahaya lampu depan mobil, sepasang sepatu kulit itu membiaskan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Tuan Marco! Semua orang buru-buru melangkah maju, lalu menyapa Marco dengan hormat. Marco sangat bersemangat, dia melambaikan tangannya, kemudian langsung berjalan menuju ruang baja berwarna. Klik! Seorang satpam segera membuka pintu ruang baja berwarna, lalu membungkuk untuk menyambut Marco. Marco mengambil satu langkah, menendang pintu hingga terbuka, lalu berjalan memasuki kamar. Bab 941, penagih utang telah datang. Oh, Pak Hendrik, ada apa denganmu? Marco bertanya sambil menatap Hendrik dengan tatapan meremehkan. Hendrik yang ada di dalam kamar terlihat kotor dan tidak terawat. Kumisnya panjang dan pakaian yang dia kenakan hanyalah pakaian tipis. Selembar selimut tipis membungkus dirinya, tubuhnya yang sedang duduk di atas ranjang gemetaran dan raut wajahnya juga pucat. Bibirnya terlihat sangat kering, seperti sudah 2 hari tidak minum air. Cekek kakak! Marco mendecakkan lidahnya, lalu berjalan maju selangkah dan berhenti sambil mengernyitkan alisnya. Aroma di kamar ini sangat kuat. Marco yang telah hidup lebih dari berkecukupan selama beberapa bulan ini, bagaimana mungkin akan memasuki tempat seperti ini? Jika bukan demi rencana dirinya, dia tidak akan memedulikan si Hendrik ini. Bukankah aku menyuruh kalian membeli 2 selimut tebal untuk Pak Hendrik? Kenapa tidak kalian beli? Marco yang berdiri di tengah ruangan menoleh ke arah seorang pengawal dan bertanya dengan suara keras. Pengawal yang mendengar hal ini tertegun sejenak dan berpikir, sialan, kapan kamu mengatakannya? Namun, tentu saja dia tidak berani menyuarakan isi hatinya itu. Akhirnya dia segera menjelaskan jika dirinya lupa. Sudahlah, kalian keluarlah. Aku ingin berbincang dengan Hendrik. Marco mengibaskan tangannya. Beberapa pengawal itu segera keluar dari ruangan itu dan menutup rapat pintunya. Marco kembali melihat sejenak keadaan Hendrik yang mengenaskan, lalu merasakan kembali pakaian hangat dan lembut yang ada di tubuhnya, seketika perasaannya menjadi jauh lebih baik. Hendrik, menurutmu untuk apa semua ini? Selama kamu mengatakan kemana perginya uang triliunan itu, kujamin kamu akan hidup di kamar yang hangat, makan kenyang, bahkan ada wanita yang menghiburmu. Lihatlah dirimu sekarang, sudah berapa bulan kamu tidak mandi dan mencuci wajah. Bahkan makan dengan kenyang dan minum juga tidak. Untung saja sekarang sedang musim dingin, kalau musim panas, mungkin cacing sudah menghinggapi tubuhmu. Marco menatap Hendrik dengan raut jijik dan penuh kesombongan. Tubuh Hendrik terus gemetar kedinginan. Dia mendongak menatap Marco sejenak, lalu menunduk tanpa mengatakan apapun. Hendrik sedang menunggu perjanjian 3 harinya dengan Valentino. Dia tahu Tuan Muda Valentino tidak akan mengecewakannya. Tuan Muda Valentino mungkin terlambat, tapi dia pasti muncul. Hendrik, apa kamu demam? Kenapa kamu gemetar terus dari tadi?
Marco menahan diri dari aroma yang ada di kamar ini, lalu maju selangkah sambil bertanya. Wajah Hendrik sangat pucat, bibirnya terus bergetar, dia benar-benar terlihat sangat mengenaskan. Kamu tidak boleh mati. Kalau kamu mati, siapa yang akan membantumu menghabiskan uang triliunanmu itu? Sudah seperti ini, tapi kamu masih bersikeras tidak ingin memberitahuku. Apa yang kamu harapkan? Cepat katakan di mana uang itu agar kita bisa membaginya dengan adil. Kalau benar-benar tidak bisa, aku 20% dan kamu 80%, bagaimana? Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, pikirkan baik-baik. Ucap Marco dengan dingin. Hendrik mendongakkan kepalanya perlahan-lahan, lalu berucap. Aku tidak punya uang. Suaranya terdengar begitu serak dan bahkan sedikit gemetar. Walaupun Hendrik memiliki pandangan yang jauh, dirinya tetaplah manusia biasa. Sialan! Seketika Marco kehilangan kesabarannya, dia langsung menendang tubuh Hendrik hingga menabrak dinding. Brengsek, tidak tahu diuntung. Kenapa masih bersikeras tidak mengatakannya? Apa kamu masih menunjukkan kesetiaanmu pada Tuan Muda Valentinomu itu? Kuberitahu sekali lagi padamu, dia sudah mati. Sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa kamu tahu kalau besok adalah hari pernikahannya Angel? Hahaha. Marco tertawa terbahak-bahak dengan raut merendahkan. Apa? Seketika Hendrik mendongakkan kepalanya. Bukankah Angel adalah istri Tuan Muda Valentino? Sekarang dia akan dinikahi oleh Tuan Muda Nick. Benar, walaupun Tommy sudah meninggal, Tuan Muda Nick tetap ingin menjadikannya pria yang diselingkuhi istrinya. Mendengar ini, kamu merasa kesal, tidak? Tanya Marco sambil tertawa lebar. Tuan Muda Valentino adalah kakak sepupu Tuan Muda Nick. Apa yang dia lakukan ini bertentangan dengan prinsip moral. Hendrik membelalakan matanya sambil berucap dengan marah dan napas yang memburu. Marco kembali tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, prinsip moral? Sungguh konyol. Di zaman sekarang, siapa yang lebih hebat maka dia yang berkuasa. Kamu adalah orang yang berbudi luhur, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Hanya menahan diri, hidup dalam penghinaan dan juga kemarahan. Sayangnya, kemarahan tanpa kekuatan itu tidak ada artinya. Semua ini, kamu hanya bisa menanggungnya dan menahannya. Marco menatap Hendrik dari atas, lalu berkata dengan nada bicara mengolok-olok. Hendrik menarik napas dalam, kemudian menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sudah sampai saat ini, kamu tidak perlu terus berada di dunia ini lagi. Kalau hari ini kamu masih tidak mengatakan di mana uangnya, aku akan menyiksamu sampai mati. Marco menyeringai sambil mengeluarkan sebuah tas hitam dari balik tubuhnya. Di dalam tas itu terdapat beberapa peralatan, juga beberapa benda seperti jarum. Aku ingin lihat, kamu bisa bertahan atau tidak. Marco melangkah maju dan langsung menarik tangan Hendrik, kemudian melepaskannya dengan cepat. Selanjutnya, Marco langsung menyibaskan tangannya dengan jijik. Dia menggunakan sarung tangan, kemudian baru mencengkram kembali tangan Hendrik. Wash! Marco membuka tas kulit itu, lalu mengeluarkan sekotak jarum dan sebuah tang. Kamu mau apa? Hendrik menatap Marco dengan dingin. Hei, ini siksaan yang kupelajari secara khusus untukmu. Jarum untuk menusuk jari, tang untuk mencabut kuku. Kurasa adegan itu akan sangat menyenangkan. Marco terlihat seperti seorang psikopat. Dia mengeluarkan sebatang jarum dan bersiap untuk menusuk tangan Hendrik. Tentu saja Hendrik tidak akan membiarkannya begitu saja dan segera memberontak. Sialan! Marco murka, dia langsung mengambil tang dan menghempaskannya ke kening Hendrik. Biug! Tang yang terbuat dari besi langsung menghantam kening Hendrik hingga darah segar mengalir keluar. Hendrik memegang kepalanya sambil menatap Marco dengan marah. Hahaha! Sudah kukatakan, kemarahan tanpa kekuatan itu tidak ada artinya.
Marco sedikit menggertakkan giginya, kemudian menusukkan jarum itu ke jari tengah tangan kanan Hendrik dengan keras. Ak! Hendrik memekik kesakitan, kemudian berusaha menahan diri untuk menahan rasa sakitnya. 10 jari yang terhubung dengan jantung, jika area ini tertusuk, sulit untuk dibayangkan bagaimana rasa sakitnya. Jangan panik, setelah kebal karena rasa sakit, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau sudah tidak tahan, beritahu aku di mana uang itu. Setelah itu, aku akan mengantarkanmu ke rumah sakit. Marco tersenyum lebar, lalu mengambil tang dan mencabut kuku Hendrik secara perlahan. Beberapa bulan tidak membersihkan diri, kuku Hendrik memang sudah sangat panjang. Marco tidak kesulitan sama sekali saat mencapit kukunya dengan tang. Sekarang aku akan mencabut kukumu dengan sangat pelan agar kamu merasakan semua proses ini. Jangan lupa untuk menikmati bagaimana rasanya kukumu lepas dari kulitmu. Selesai Marco berucap, perlahan-lahan dia langsung menarik tang yang ada di tangannya. Hendrik menatap lekat ke arah Marco, dia sudah tidak memiliki tenaga untuk memberontak. Karena tidak diberi makan dan minum, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan? Brak! Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari luar, yang membuat Marco terkejut hingga tangannya gemetaran. Dia langsung menoleh ke sumber suara. Terlihat sebuah lekukan besar di pintu baja berwarna itu. Apa yang terjadi? Tanya Marco dengan alis mengernyit. Hei, penagih utang telah datang, penagih utang telah datang. Hahaha. Belum ada yang bicara dari luar, tapi Hendrik tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Bab 942, Pembunuhan Pertama. Suara tawa itu syarat akan kebebasan, semangat dan juga penuh harapan. Diam! Sialan! Marco memaki sejenak, lalu langsung berdiri dan berjalan keluar. Penagih utang apanya? Dia tidak percaya sama sekali. Berdasarkan kendali mereka saat ini di kota Neo, jika ada kabar apapun, mereka pasti akan langsung mengetahuinya. Karena William dan bawahannya sedang bepergian jauh, mereka tidak akan datang ke sini. Jadi, Marco tidak khawatir sama sekali. Brak! Marco baru saja berjalan hingga depan pintu, sebelum membuka pintu, sebuah suara debuman keras kembali terdengar. Selanjutnya, pintu itu langsung ditendang hingga terbuka oleh orang di luar pintu hingga mengenai hidung Marco. Seketika, hidung Marco langsung mengeluarkan darah segar. Brengsek! Marco langsung memundurkan langkahnya dan memaki. Saat ini, orang-orang berbaju hitam melangkah masuk dengan cepat dan mengerumuni seluruh ruangan ini. Seketika Marco membelalakan matanya, kemudian menatap ke arah luar. Sejauh yang bisa dilihatnya, di luar gelap gulita, lampu mobilnya juga telah padam. Namun, dengan bantuan cahaya remang dari ruang baja berwarna ini, dia masih bisa melihat jika ruangan ini telah dikerubung oleh orang-orang. Tiba-tiba muncul firasat buruk di hati Marco. Selanjutnya, rasa firasat buruk ini perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Tatapan Marco berkilat, dia ingin menyentuh pistol yang ada di balik pinggangnya. Biug! Namun, saat ini seorang pria kuat langsung maju dan melayangkan sebuah tinjuan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Berdasarkan kekuatan fisik yang dimiliki Marco, dia tidak bisa melawan pria kuat itu sama sekali. Pistolnya langsung diambil oleh pria kuat itu dengan cepat. Kemudian, pria kuat itu membekukan Marco ke atas tanah. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Aku adalah Marco, manajer Flyhawk Real Estate. Aku orang keluarga Wijaya di kota Kama. Apa yang ingin kalian lakukan? Marco yang dibekuk di atas tanah, setengah wajahnya sudah menempel di wajah, tapi masih saja mengancam dengan suara keras. Sedangkan saat ini Hendrik telah berdiri kokoh. Dia duduk di atas ranjangnya dengan tenang sambil memicingkan mata. Tubuhnya sudah tidak gemetar seperti tadi, bahkan dia duduk dengan tegap. Dia seperti tentara yang baru kembali dari medan tempur, yang akhirnya telah menyelesaikan misinya. Katakan, siapa kalian?
Bisa-bisanya kalian berani menyentuhku. Marco masih saja berteriak dengan keras. Biug! Pria kuat itu sekali lagi melayangkan tinju ke mulut Marco. Seketika beberapa gigi Marco langsung lepas dari tempatnya. Marco yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya cocok membuat rencana jahat diam-diam. Kami datang untuk menagih utang. Ucap pria kuat itu dengan suara berat. Menagih utang? Marco tertegun mendengar hal ini. Dia tidak ingat dengan kalimat yang dikatakan Hendrik tadi. Sekarang reaksi pertamanya adalah pasti utang dari Flyhawk Real Estate dan orang ini datang untuk menagih utang. Karena selama beberapa bulan ini, Nick telah menipu banyak orang, juga ada banyak uang proyek yang belum dibayar. Baik, aku akan kembalikan, aku akan berikan pada kalian, berapa yang kalian mau? Aku akan membayar semuanya. Ucap Marco dengan keras. Pria kuat itu menggeleng pelan dan berujar. Memang utang dibayar dengan uang, tapi bagaimana dengan utang darah? Marco membelalakan matanya, lalu bertanya dengan bibir yang gemetar. Apa? Utang darah tentu saja harus dibayar dengan darah. Sebelum Marco berucap, sesosok bayangan dengan raut suram melangkah masuk dari luar. Orang itu adalah Kasman yang baru saja menghabisi beberapa pengawal, saat ini di tangannya masih terdapat darah segar. Tentu saja Marco mengenal Kasman. Seketika ekspresinya membeku dan jantungnya berdetak dengan cepat. Kasman hanya melirik Marco sejenak, kemudian menoleh ke arah Hendrik. Kasman sangat terkejut melihat penampilan Hendrik sekarang, seketika matanya langsung memerah. Dia bisa menebak kalau keadaan Hendrik pasti sangat buruk, tapi dia tidak menyangka akan mengenaskan hingga seperti ini. Pak Hendrik! Kasman memanggil dengan sedih, lalu langsung berlutut di hadapan Hendrik. Syukurlah jika sudah kembali. Hendrik menghela napas panjang, tatapannya penuh dengan kesenangan. Di keluarga Wijaya ada banyak anak muda, baik anak-anak atau prajurit yang ada di keluarga Wijaya. Hendrik melihat sebagian besar dari mereka tumbuh besar. Mereka semua sudah seperti anaknya sendiri. Sekarang, anak-anak ini telah tumbuh dewasa dan bisa bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin dirinya tidak senang? Kak Kasman, lihatlah tangan Pak Hendrik dan juga alat-alat siksaan ini. Muncul kobaran api amarah di mata seorang prajurit yang saat ini sedang menahan tangan Hendrik. Kasman melihatnya sejenak, kemudian menggertakkan giginya dan langsung menoleh ke arah Marco. Bukan aku. Bukan aku. Marco ketakutan hingga wajahnya memucat, bahkan dia segera memohon pengampunan. Pak Hendrik, Bapak tunggu dulu. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Setelah mendengar Hendrik selesai berucap, Kasman langsung menoleh dan berujar dengan keras. Tahan dia! Baik! Sekitar 5 hingga 6 pria kuat langsung maju dan menahan kedua tangan serta kaki Marco. Kasman mengambil alat-alat siksaan itu, lalu melangkah ke hadapan Marco. Kali ini, Kasman kembali hanya untuk membunuh, jadi dia tidak akan berbelas kasih sama sekali. Untuk orang seperti Marco, kalau langsung dibunuh begitu saja akan terlalu diuntungkan, jadi dia harus mendapatkan hukuman yang seharusnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku akan membantumu melawan Nick. Lepaskan aku! Tatapan Marco penuh dengan permohonan, dia bahkan ingin berlutut pada Kasman. Namun, sekarang Kasman tidak tertarik lagi pada omong kosong Marco. Mereka melakukan perjalanan ke sini sepanjang malam, bukan untuk mendengar permohonan musuh. Melepaskan orang jahat, sama saja dengan menghancurkan dunia. Krak! Kasman menginjak tangan Marco, kemudian langsung menancapkan sebatang jarum ke jari Marco. Ak! Sakit! Ak! Seketika Marco berteriak kesakitan dengan mengenaskan, sedangkan pria kuat itu langsung menutup mulut Marco dengan kain. Pak Hendrik, aku mengaku salah. Tolong suruh mereka untuk lepaskan aku. Apa kamu lupa kita pernah minum teh kungfu dan main catur di keluarga Wijaya? Kamu tidak bisa membunuhku.
Marco menahan rasa sakit dan mulai menggunakan perasaan untuk menarik simpati Hendrik. Hendrik hanya menyeringai dingin dan tidak repot-repot menjelaskan apapun. "Sumpal mulutnya," ucap Kasman dengan tenang. Pria kuat itu langsung melepaskan dasi Marco dan menyumpal mulut Marco. Gerakan Kasman sangat pelan, dia menancapkan satu persatu jarum ke jari Marco. Selama proses ini, Marco terus berteriak kesakitan, bulir-bulir keringat terus mengalir, wajahnya juga semakin memucat. Saat ini, Kasman seperti mesin pembunuh yang tidak berperasaan, gerakannya yang pelan sangat menyiksa Marco. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah ke-10 jari Marco telah ditusuk jari, Kasman kembali mengambil tang. "Kamu mau menggunakan ini untuk melawan Pak Hendrik, kan? Aku ingat cara di keluarga Wijaya, awalnya tidak ada alat siksaan ini, tapi kamu memaksa untuk menambahkannya. Hei, kamu sungguh kejam." Kasman menyeringai dingin sambil mencapit kuku Marco, kemudian langsung menariknya dengan kuat. "Ag!" Seketika Marco membelalakan matanya, rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya menggigit dasi yang ada di mulutnya dengan kuat. Jari yang kukunya dicabut langsung mengeluarkan darah segar. Tanpa mendongakkan kepalanya, Kasman langsung mencabut ke-9 kuku Marco lainnya sekaligus. Jika tidak seperti ini, sulit untuk menghilangkan rasa benci di hatinya. "Seret keluar, potong tubuhnya dan kubur," perintah Kasman setelah menyelesaikan semuanya. Sekitar 5 hingga 6 pria kuat langsung mengangkat Marco, lalu menyeretnya seperti menyeret seekor anjing. "Pak Hendrik, Bapak telah banyak berkorban," ucap Kasman. "Tidak apa-apa. Di mana Tuan Muda Valentino?" tanya Hendrik sambil mengibaskan tangannya dengan pelan. "Kami sudah menghubungi Tuan Muda Valentino, dia sedang menuju ke sini. Aku akan mengantar Bapak ke rumah sakit dulu, akan aku ceritakan detailnya di perjalanan." Kasman berucap sambil bergerak maju untuk memapah Hendrik. "Tidak perlu. Sekarang aku belum bisa menunjukkan wajahku." Hendrik berucap sambil mencapit jarum yang ada di jarinya, kemudian menggertakkan giginya. "Haf!" Hendrik menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri dan memerintah Kasman untuk menggeser tempat tidurnya. Dengan cepat, ponsel tua itu telah ada di tangannya. Hendrik langsung menemukan kotak pesan, lalu mengirimkan pesan yang telah disiapkannya sebelumnya ke grup. Di pesan itu hanya terdapat satu kata, "pulang." Hendrik telah mempersiapkannya sangat lama demi satu kata ini. Orang-orang yang menerima pesannya juga telah menunggu sangat lama. "Aku pernah berjanji pada Tuan Muda Valentino bahwa aku pasti akan melindungi wilayah ini demi dirinya. Sekarang, aku telah membangun jalan yang besar, tinggal menunggu Tuan Muda Valentino untuk datang menempati posisinya." Dalam tatapan sendu Hendrik, terlihat sebuah pancaran yang membuatnya seketika terlihat lebih muda beberapa tahun. Hanya saja, ketika melihat langit yang gelap, rasa kekhawatiran kembali muncul di hati Hendrik. "Aku hanya berharap kali ini tidak akan muncul kesalahan lagi." Selesai Hendrik berucap, dirinya langsung membawa Kasman dan yang lainnya untuk pergi dari tempat ini. Tempat ini tidak bisa ditempati, mereka harus segera mencari sebuah tempat untuk dijadikan tempat pertemuan. Masih ada banyak hal yang perlu diurus. Saat tiba di depan pintu, Marco telah terbunuh, ada beberapa pria kuat yang sedang menggali tanah dan bersiap untuk menguburkannya. Marco telah melakukan banyak hal buruk selama ini bersama Nick, akhirnya dia mendapatkan balasan yang seharusnya. Kematian Marco ini hanyalah pembunuhan pertama pada orang jahat. Bab 943, Turun Salju. Semua pasti ada karmanya, langit tidak akan pandang bulu. Marco memang sudah meninggal, tapi ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah permulaan. "Pak Hendrik, apa sekarang kita akan terus melakukan pembunuhan diam-diam, atau?" Kasman membantu Hendrik masuk ke mobil, lalu memberikan makanan dan minuman untuknya. Pertama-tama, Hendrik menenggak habis sebotol air, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita tidak boleh gegabah. Karena kalian berhasil masuk,
pastinya kalian sudah membinasakan mata-mata Nick. Bagus sekali. Tapi bahkan sampai sekarang kita masih tidak bisa terang-terangan menonjolkan diri. Kita tidak boleh membangunkan makan tidur sampai detik-detik terakhir. Lagi pula, tujuan utama kita bukan membunuh Nick. Lawan utama Tuan Muda Valentino adalah keluarga Wijaya dari kota Kama. Jadi, masih ada satu hal penting yang harus kamu lakukan. Hendrik memicingkan matanya sambil mengambil secari kertas dan pena, lalu mulai menulis sesuatu. Dulu, meski Valentino menduduki peringkat tertinggi di kota Neo, dia tetap tidak mampu bersaing dengan keluarga Wijaya. Karena tidak peduli seberapa kuat dirinya di kota Neo, tempat itu hanyalah sebuah kota kecil. Sedangkan keluarga Wijaya telah berkembang di negara Nagon selama bertahun-tahun lamanya. Sejak dulu, mereka sudah menjalin koneksi sehingga bisa berkembang luas dan menjadi begitu kuat. Namun, setelah sekian lama berjuang dan bersusah payah, kekuatan Valentino sekarang sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu. Meski lawannya adalah keluarga Wijaya, dia tidak akan terlalu takut, jadi dia bisa mencoba bertarung. Kali ini dia pasti akan langsung menyerang keluarga Wijaya dan menggenggam erat keluarga itu di tangannya. Pak Hendrik, kami akan melakukan sesuai perintahmu. Kasman mengangguk dalam-dalam, dia sama sekali tidak keberatan dengan perkataan Hendrik. Dari kota Neo, pesan teks yang bertuliskan kata sederhana itu pun tersebar ke banyak tempat. Sebuah kata yang singkat sederhana, tetapi mengandung banyak arti. Tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak malam ini karena pesan ini. Berapa banyak orang yang akan bergegas kembali ke kota Neo dalam semalam hanya karena pesan ini. Semua pengorbanan mereka, semua penantian mereka adalah untuk momen yang mereka tunggu-tunggu ini. Tidak ada yang bisa tenang. Waktunya pulang telah tiba. Di saat yang sama, di Flyhawk Mansion. Tempat itu penuh dengan lentera. Suasananya sangat ramai, banyak pelayan yang sibuk kesana kemari. Sedangkan Nick yang besok akan menjadi mempelai pria, saat ini terlihat sangat santai. Dia duduk di ruang tamu sambil mengisap cerutunya. Dia merangkul dua wanita cantik di kiri dan kanannya. Di depannya, tersaji sebuah piring buah yang indah dan anggur merah. Hidupnya terlihat sangat nyaman dan santai. Seorang wanita cantik bertugas mengupas buah anggur untuk Nick, sedangkan yang satunya lagi sedang memijat lembut tubuh Nick. Nick tersenyum lebar, sesekali dia membelai kedua wanita cantik itu dengan raut wajah yang terlihat sangat bahagia dan puas. Tuan Muda Nick, Zaza datang. Tiba-tiba, seorang pengawal keluarga Wijaya datang melapor. Masuk. Nick melambaikan tangannya dengan santai. Zaza masuk dengan kepala tertunduk dan berkata dengan hormat. Tuan Muda Nick, Tuan mencariku? Bukankah kamu mau mengikutiku? Besok aku sudah mau menikah. Mumpung suasana hatiku sedang baik, aku akan memberimu kesempatan. Dengan senyum menyindir, Nick menatap Zaza. Zaza tampak terkejut dan senang, lalu buru-buru bertanya. Tuan Muda Nick, Zaza pasti akan melakukan semua yang Tuan perintahkan. Bagus. Sekarang bawa beberapa orang ke gudang bawah tanah dan bunuh William serta orang-orangnya itu. Ujar Nick sambil melambaikan tangannya. Begitu Nick selesai berkata, 7-8 pengawal keluarga Wijaya pun masuk ke ruangan seakan mereka sudah siap dari tadi. Zaza terkejut, tapi raut wajahnya tidak berubah. Dia bertanya. Tuan Muda Nick, aku butuh pistol untuk membunuh mereka. Tidak masalah, mereka semua punya pistol. Nick melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Zaza menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda Nick, kusarankan lebih baik membunuh mereka di luar. Kalau tidak suara tembakannya akan terlalu keras, aku takut malah terjadi masalah. Bagaimanapun, besok adalah hari penting bagi Anda. Nick mengernyit sambil berkata, Kalau takut berisik, pakai saja peredam suara. Lagi pula, membunuh dan menikah itu tidak ada hubungannya. Bunuh ya bunuh saja. Jangan khawatir, lakukan saja. Zaza tidak berani berujar lebih lanjut. Dia mengangguk, lalu balik badan dan berjalan keluar.
Para pengawal keluarga Wijaya pun mengikuti Zaza tanpa mengatakan sepatah kata pun dan berjalan bersamanya ke gudang bawah tanah. Melihat punggung Zaza dan rombongannya yang perlahan-lahan menjauh, seorang pengawal pun maju dan berbisik. "Tuan Muda Nick, Tuan percaya padanya? Percaya atau tidak memangnya kenapa? Dia masih bisa berulah apa lagi? Aku paling suka adegan di mana orang-orangku sendiri saling membunuh." Mata Nick berkilat senang. "Kalau dia benar-benar membunuh William dan yang lainnya, apa Tuan akan membiarkannya di sisi Tuan?" Pengawal keluarga Wijaya ini agak khawatir. Zaza ini berkata bahwa dirinya bisa mengkhianati William tanpa ragu, bukankah artinya ke depannya dia juga bisa mengkhianati Nick? "Haha, apa artinya dia bagiku? Tenanglah, aku punya caraku sendiri. Setelah dia membunuh William dan rombongannya, dia juga akan mati." Nick tertawa terbahak-bahak dan mengibaskan tangannya acuh tak acuh. Pengawal keluarga Wijaya pun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Oh ya, bagaimana dengan Marco?" Tiba-tiba Nick teringat akan Marco. Pengawal keluarga Wijaya itu buru-buru menjawab. "Tuan Marco bilang dia harus pergi mengurus sesuatu. Sepertinya dia pergi ke zona pengembangan kota Arteria. Hei, dia akan menyiksa Hendrik si tua itu. Ya sudah, sana pergi." Nick tersenyum menghina, lalu memeluk salah seorang wanita cantik itu dan berjalan menuju kamar. "Jangan ganggu aku, panggil aku begitu sudah saatnya menjemput pengantin besok," perintah Nick. "Baik." Pemuda itu langsung mengangguk. Zaza dan rombongannya berjalan keluar dari villa dan menuju gudang bawah tanah. Entah sejak kapan, gelapnya malam di Cakrawala semakin mencekam. Udara juga semakin dingin, turun ke suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shosh! Tiba-tiba, suatu benda putih yang lembut mendarat di ujung hidung Zaza, sontak dia merasa sejuk. "Turun salju?" Zaza menatap langit dengan heran. "Cepat jalan!" desak seorang pengawal keluarga Wijaya di belakangnya. Zaza kembali menatap langit dalam-dalam, kemudian berjalan ke depan tanpa mengatakan apapun lagi. Mereka melewati beberapa gerbang besi besar sepanjang jalan dan akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Meski William dan yang lain mendengar ada suara, mereka bersikap seakan tidak mendengar apa-apa. Mereka tetap duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ruang bawah tanah gelap dan lembab, baunya apek. "Ayo berdiri, sudah waktunya mengantar kalian ke neraka." Seorang pemuda berpakaian hitam di belakang Zaza mengernyit sambil berteriak pada William dan rombongannya. Semua orang-orang ini adalah bawahan Nick yang setia. Tentu saja mereka tidak akan menunjukkan simpati pada rombongan William. William dan yang lainnya perlahan-lahan mengangkat kepala mereka dan sekilas menangkap sosok Zaza. "Zaza! Brengsek! Dasar pengkhianat!" Seorang pemuda yang berada tidak jauh dari William tiba-tiba memaki dengan matanya yang memerah. Bukan hanya pemuda ini saja yang bereaksi, beberapa pemuda lainnya juga membelalakan matanya dan ikut memaki Zaza. Meski yang lain tidak angkat bicara, banyak dari mereka yang memelototi Zaza. Hanya William yang tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Zaza dalam-dalam. "Haha, maki saja sepuasnya. Sebentar lagi aku akan membunuh kalian." Zaza berujar pada mereka semua dengan dingin.